Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Dwi Ovi Malviro, biasa dipanggil Bu Ovi. Ibu sedang menjalankan kegiatan magang 3 di SDN 01 Kebon Dalam. Salam kenal ya. Ibu adalah mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester 7, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama ya anak-anak. Karena hari ini Ibu Ovi sedang membantu tugas Pak Daryanto untuk melakukan proses pembelajaran. Jangan lupa kalian bisa presensi pada kolom komentar ya. Tuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Yuk kita langsung saja belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian sudah tahu belum kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu? Nah, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, sayangilah lingkungan sekitar, pembelajaran kelima dan 6. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya, yaitu memanfaatkan sampah untuk membuat montase. Seperti yang kita sudah ketahui ya anak-anak, pasti di sekitar lingkungan kita terdapat sampah. Kalian sudah tahu belum pengertian sampah itu apa? Ya, sampah adalah benda-benda yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia. Nah, di sini ada dua jenis sampah, yakni sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya sisa-sisa makanan, daun kering, dan kotoran hewan. Kemudian untuk sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Misalnya seperti kertas, plastik, kaleng, dan karet. Nah, sebagian sampah dapat dimanfaatkan kembali untuk dibuat menjadi barang-barang seni. Koran yang sudah tidak terpakai dapat digunakan kembali untuk membuat karya montase. Kalian sudah tahu belum montase itu apa? Belum tahu? Yuk kita belajar bersama. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai gambar yang jika digabungkan akan membentuk suatu cerita. Nah, membuat karya seni jenis montase ini sangat mudah. Yang pertama, gambar-gambar yang sudah disiapkan dipotong terlebih dahulu mengikuti alur lekuk bentuknya. Kedua, tempelkan gambar-gambar tersebut pada kertas gambar menggunakan lem kertas. Kemudian, gambar yang ditempel berdasarkan cerita yang akan dibuat. Kemudian di sini Ibu mempunyai sebuah contoh karya montase nih. Coba kalian amati ya. Apa saja sih aktivitas yang sedang dilakukan pada gambar yang sudah Ibu sediakan? Banyak sekali ya aktivitas yang sedang dilakukan. Contohnya aktivitas sumber daya alam yang ada pada gambar tersebut dan pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya pemanfaatan pada tanah, kemudian udara, matahari, dan air. Nah, pemanfaatan pada sumber daya alam ini ada berbagai macam nih hasil manfaatnya. Apa saja ya? Kalian sudah tahu belum? Belum tahu? Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ada hasil pertanian nih.
Manfaat dari hasil pertanian salah satunya sebagai sumber bahan pangan. Contohnya seperti padi, jagung, ketela pohon, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, selanjutnya ada hasil perkebunan. Manfaat dari hasil perkebunan ini biasanya ada kopi, coklat, dan teh untuk bahan minuman. Kemudian ada kina untuk membuat obat penyakit malaria. Kemudian cengkih sebagai bahan pembuatan obat. Nah, kemudian ada hasil tambang. Manfaat dari hasil tambang ini ada beberapa nih. Yang pertama, grafit untuk membuat pensil, belerang untuk membuat campuran obat, kemudian ada emas dan perak untuk perhiasan. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam abiotik atau benda mati. Apa saja ya pemanfaatannya? Ya, yang pertama ada tanah, air, udara, dan sinar matahari. Semua pemanfaatan itu dapat digunakan dan diperlukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, pengetahuan tentang sumber daya alam ini dapat kita peroleh melalui banyak cara. Salah satunya adalah melakukan wawancara dengan para ahli. Ahli yang memberikan informasi dalam wawancara disebut narasumber. Narasumber akan memberikan informasi sesuai yang kita inginkan. Nah, kalian sudah tahu belum wawancara itu apa? Pasti kalian sudah tahu kan wawancara itu apa? Ya, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara atau interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, biasanya narasumber merupakan orang yang berkompeten dalam suatu bidangnya. Kemudian, hasil dari wawancara yang dilakukan dapat disusun dalam bentuk laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Nah, biasanya untuk menyusun laporan menggunakan bahasa yang baku. Nah, selanjutnya pada materi peduli lingkungan. Apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai rasa cinta kita kepada lingkungan sekitar kita? Contohnya adalah sebagai berikut. Ya, contohnya ada tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, dan membersihkan lingkungan. Nah, kita sudah berada pada ujung pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja ya? Ya, kita sudah mempelajari pemanfaatan sampah untuk membuat montase. Kemudian kita sudah mempelajari wawancara, kita sudah mempelajari sumber daya alam, dan yang terakhir peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk kalian memahami pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.